Hai teman, hari ini Kak Erni mau diskusi tentang salah satu tragedi paling memilukan yang terjadi di tahun 2025 ini. Ya, kalian pasti tahu itu. Cerita tentang 67 santri muda yang kehilangan nyawa saat sedang menjalankan ibadah. Ini bukan sekedar berita ya jelasnya, tapi pelajaran berharga buat kita semua tentang pentingnya keselamatan dan tanggung jawab dalam pembangunan. Seperti yang kalian semua juga udah tahu ya, di Senin sore 29 September 2025 sekitar pukul 3 sore ya, di mana ratusan santri pondok pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo sedang khusyuk melakukan sholat asar berjamaah, di mana mereka berkumpul di musola lantai 2 bangunan 4 lantai yang masih dalam tahap pengerjaan. Tapi yang nggak mereka tahu pada saat itu teman, pagi harinya pekerja tuh baru saja menuangkan beton untuk lantai keempat. Tiba-tiba saat mereka di rakaat kedua atau ketiga, bangunan itu mulai bergetar. Coba bayangin teman, 171 santri ada di dalam gedung itu. Nanang Saiful Rizar, santri berusia 16 tahun yang selamat, menceritakan momen itu. Awalnya katanya terdengar seperti bambu jatuh, lalu rasanya seperti gempa, dan dalam hitungan detik bangunan 4 lantai itu runtuh dengan pola pancake collapse. Lantai demi lantai jatuh menimpa yang bawahnya dari lantai 4 sampai lantai dasar. Hasilnya 67 santri meninggal dunia yang terdiri dari 61 jenazah utuh dan 8 bagian tubuh. Sementara 104 santri lainnya berhasil diselamatkan. Ini adalah bencana non-alam paling mematikan di Indonesia tahun 2025. Nah, Ponpes Al-Khozini ini sebenarnya sudah berdiri sejak 1927, hampir 100 tahun teman. Pesantren ini punya sejarah panjang dan bahkan menjadi tempat belajar para pendiri Nahdlatul Ulama atau sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Tapi sayangnya, bangunan yang runtuh ini punya masalah serius sejak awal. Dari hasil penelusuran citra satelit Google Earth, bangunan musola yang ambruk ini baru mulai terlihat pada Juni 2024. Pada Juli 2025, atapnya sudah dicor. Dan pada 29 September 2025, bangunan itu ambruk total. Proses pembangunannya berlangsung sekitar 9-10 bulan. Nah, masalahnya apa, teman? Bangunan itu awalnya direncanakan cuma 1 lantai, tapi dipaksakan jadi 4 lantai tanpa perencanaan teknis yang matang. Pakar teknik sipil dari ITS Surabaya, Muji Irmawan, menjelaskan bahwa beban bangunan meningkat dari 100% menjadi 200-300% tanpa perhitungan yang tepat. Bayangin kalau kita bikin fondasi untuk motor tapi kita paksa buat nopang mobil gitu, pasti roboh kan? Lebih parahnya lagi teman, bangunan ini nggak punya IMB atau izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang tuh disebut PBG atau persetujuan bangunan gedung. Dan Bupati Sidoarjo sendiri yang mengkonfirmasi hal ini. Nah, yang bikin Kak Erni makin sedih tuh kok kegiatan belajar dan ibadah tuh tetap berjalan di lantai bawah, sementara pekerja lagi ngecor lantai 4 coba. Ini kan pelanggaran keselamatan yang sangat berbahaya. Nah, begitu bangunan runtuh, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR langsung dimulai. Tim gabungan yang terdiri dari 379 personel dari 65 instansi, termasuk Basarnas, BPBD, TNI, Polri, PMI, Tagana, pemadam kebakaran dan relawan, bekerja tanpa henti selama 9 hari penuh. Nah, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa operasi ini mengikuti standar internasional INSARAG atau International Search and Rescue Advisory Group. Jadi Indonesia adalah salah satu dari 3 negara Asia yang tergabung dalam jaringan ini. Nah, karena itu, jadi mereka melakukan prosesnya tuh harus sangat hati-hati dan terukur. Tapi proses evakuasi ini berat banget. Pola runtuhan pancake itu membuat ruang yang sangat sempit. Kolom-kolom bangunan tuh malah membentuk huruf U yang elastisitas abnormal katanya. Dan gedung ini terkoneksi dengan bangunan sekitarnya. Jadi harus sangat hati-hati memotong material supaya nggak memicu keruntuhan lain. Nah, momen paling dramatis pada saat itu adalah ketika Shailendra Haikal Rakaditya, remaja 13 tahun, berhasil ditarik hidup-hidup setelah terjebak 72 jam di bawah reruntuhan.
Ya sayangnya kaki kirinya harus diamputasi karena infeksi berat dan sepsis. Tapi alhamdulillah kondisinya stabil dan terus membaik di ruang HCU RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Pada tanggal 7 Oktober 2025, 9 hari setelah tragedi, operasi SAR resmi ditutup setelah semua korban ditemukan. Nah, 67 santri ini bukan sekedar angka statistik, teman. Mereka itu anak-anak muda dengan mimpi dan masa depan. Tim DVI Polda Jatim kemudian bekerja keras mengidentifikasi korban menggunakan tes DNA dan pemeriksaan medis. Jadi sampai 9 Oktober 2025, 34 jenazah berhasil diidentifikasi. Beberapa korban pertama yang teridentifikasi itu adalah Maulana Alvan Ibrahimovic atau Ibrahim Afik, 15 tahun dari Surabaya. Dia adalah korban pertama yang teridentifikasi. Lalu Muhammad Soleh, 22 tahun dari Bangka Belitung. Muhammad Masyudul Haq, 14 tahun dari Surabaya. Muhammad Davin, 13 tahun dari Semarang. Dan Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, 16 tahun dari Bekasi. Jadi bisa kita lihat ya teman, mereka tuh datang dari berbagai daerah. Surabaya, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bekasi, Semarang, bahkan Kalimantan Barat. Usia mereka berkisar dari 12 sampai 22 tahun. Usia di mana seharusnya mereka masih punya banyak waktu untuk belajar, bermimpi, dan akhirnya berkontribusi untuk masyarakat. Yang bikin KRI sedih tuh adalah respons keluarga korban yang terpecah. Ada yang nuntut keadilan hukum, ada juga yang memilih ikhlas dan memaafkan. Nah, kelompok yang menuntut akuntabilitas itu adalah Pak Fauzi yang anaknya selamat, tapi 4 keponakannya meninggal. Dia jadi juru bicara keluarga yang nuntut investigasi tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang bulu ya. Investigasinya jangan gak adil dong gitu. Dia tegas menyatakan kalau ada pelanggaran hukum, kelalaian manusia harus diproses siapapun orangnya, gak peduli status sosialnya, hukum harus ditegakkan. Sedangkan kelompok yang memaafkan di sisi lain tuh ayah dari Muhammad Royhan Mustafa 17 tahun yang meninggal. Dia mengatakan, saya terima dengan hati ikhlas, ini adalah bencana dari Allah. Beberapa keluarga tuh bahkan mengembalikan santunan atau kompensasi untuk membantu pembangunan kembali pesantren itu. Nah ini menarik teman buat KRI. Kenapa sih responsnya bisa berbeda? Ada yang nuntut, ada yang memaafkan gitu. Jadi Al Jazeera melakukan analisis tentang ini. Katanya di Jawa Timur yang konservatif, kiai dan ustadz itu sangat dihormati. Ada hubungan patron klien yang kuat antara orang tua dan kepemimpinan pesantren, di mana pesantren menyediakan semacam secret canopy atau perlindungan sakral untuk siswa. Nah, jadi kayak ada dimensi spiritual lah yang membuat beberapa keluarga itu memilih untuk memaafkan. Tapi Polda Jawa Timur nggak tinggal diam teman. Kapolda Jatim Irjen Nanang Afianto membentuk tim gabungan dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus untuk menyelidiki kasus ini. Timeline investigasi itu 29 September 2025, tim investigasi dibentuk segera setelah tragedi. Lalu 29 September sampai 8 Oktober, fase penyelidikan, 17 saksi diperiksa termasuk santri, tokoh masyarakat, pengurus ponpes, pejabat pemerintah dan ahli. Di 8 Oktober 2025, gelar perkara dilakukan. Nah, para ahli juga memberikan penjelasan mengenai kenapa bangunan ini bisa runtuh, teman. Kata Dr. Amy Fraser dari Basarnas, sebabnya adalah pusat gravitasi bergeser ke sisi kiri. Lalu ada perbedaan tinggi lantai di level dasar. Kolom membentuk huruf U atau elastisitas abnormal tinggi. Dan penyebab utamanya adalah ketidakmampuan menopang kapasitas beban keseluruhan. Sementara pakar ITS Muji Irmawan menyatakan bahwa bangunan ini tidak terencana sejak awal. Direncanakan 1 lantai, tapi dipaksa jadi 4 lantai tanpa perencanaan teknis. Beban terus ditambah tanpa perhitungan sejak awal, dan bangunan terkoneksi dengan struktur sekitar, bikin evakuasi makin sulit. Selanjutnya, Denny Setiawan, beliau adalah arsitek dan dosen BINUS University, menyatakan bahwa permasalahannya adalah perlu pengecekan kelayakan struktur dan metode pembangunan. Lalu kualitas triplek untuk pengecoran juga dipertanyakan. Fondasi kemungkinan terlalu kecil atau tipis, hanya cocok untuk 2 lantai.
Dan Bapak Taufik Hidayat, CEO Sobat Bangun, itu menyatakan bahwa bangunan ambruk tanpa bencana alam artinya struktur tidak kuat. Beton butuh waktu maksimum 28 hari untuk mencapai kekuatan penuh. Dan di kasus ini, beton baru dicor pagi hari dan sudah kolaps sore harinya. Selain itu, dari BNPB, Bapak Abdul Muhari mengklasifikasikan kejadian ini sebagai bencana kegagalan teknologi. Bukan bencana alam, tapi kegagalan manusia dalam menerapkan standar keselamatan konstruksi. Nah, sekarang KRI mau ajak teman untuk merenung lebih dalam. Apa sih yang bisa kita pelajari dari tragedi ini? Menurut KRI, tragedi ini tuh bukan sekedar kecelakaan, tapi puncak dari berbagai masalah serius yang mungkin sudah lama mengakar dan dibiarkan saja. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil agar tujuannya, harapannya, bencana ini gak akan pernah terulang lagi? Yang pertama harus diingat bahwa keselamatan itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini tuh harga mati. Gak peduli seberapa terbatas dana atau seberapa mendesaknya sebuah proyek, standar keselamatan konstruksi itu gak boleh dikompromikan. Izin bangunan tuh ya, sekarang PBG ya tadi ya, bukan sekadar formalitas birokrasi, tapi justru jadi benteng pertama yang melindungi nyawa. Yang kedua, jangan pernah deh gunakan bangunan yang masih dalam tahap konstruksi. Ini tuh kesalahan fatal yang terjadi di Ponpes Al-Khozini ini. Mengizinkan santri beraktivitas, apalagi sholat berjamaah di lantai 2, sementara lantai 4 sedang dicor beton basah. Itu pelanggaran prosedur keselamatan yang paling dasar dan sangat gak bisa ditolerir. Yang ketiga, ini kan menunjukkan bahwa fondasi yang lemah itu, ada fondasi yang lemah untuk ambisi yang terlalu besar ya. Kalau kita ingin bangun sesuatu yang tinggi dan megah, ya fondasinya tuh harus dipersiapkan sejak awal untuk menopang beban tersebut. Jadi kayak kalau memaksa fondasi yang didesain untuk 1 lantai untuk menopang beban 4 lantai, itu ya resep pasti menuju bencana gitu. Nah, ini adalah prinsip dasar teknik sipil yang sayangnya kok diabaikan secara fatal gitu. Keempat, akuntabilitas atau tanggung jawab itu adalah inti dari iman dan kemanusiaan itu sendiri. Takdir dan kehendak Tuhan itu bagian yang gak terpisahkan dari iman kita. Ini menurut KR nih ya. Tapi menjadikan takdir sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawab itu adalah sebuah kekeliruan fatal. Seorang pemuka agama seharusnya paham benar akan hal ini, dan beliau akan harusnya menjadi garda terdepan dalam mengajarkan pentingnya ikhtiar atau usaha maksimal dan amanah. Jangan deh gunakan nama Tuhan atau Allah untuk menutupi kelalaian manusia. Jika ada kesalahan, ya akui, pertanggungjawabkan, dan perbaiki. Ya itu moralitas yang sesungguhnya. Kelima, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya itu adalah awal dari kehancuran atau recipe for disaster gitu ya. Praktik gotong royong atau penggunaan jasa santri dengan dalih kebersamaan dan penghematan biaya untuk proyek sebesar ini itu adalah sebuah kesalahan fatal, teman. Ini jadi mengingatkan kita pada sebuah peringatan keras dalam hadis Nabi ya. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Begitu kata beliau. Pembangunan gedung bertingkat adalah urusan para ahli teknik sipil dan arsitektur, bukan sekedar tenaga orang. Praktik semacam ini yang katanya sudah menjadi kebiasaan sejak lama, itu akhirnya nggak hanya ngorbanin kualitas dan keselamatan, tapi juga berpotensi membuka celah atau bahkan menurut KR nih mengindikasikan adanya penyelewengan dana atau korupsi dalam waktu yang lama yang selama ini sudah dinormalisasi. Ini harus diteliti lebih mendalam. Investigasi itu wajib dilakukan untuk menelusuri aliran dana pembangunan, untuk memastikan nggak ada kepentingan pribadi yang bermain di atas keselamatan para santri. Keenam, pengawasan pemerintah daerah tuh nggak boleh tidur. Regulasi yang tegas itu hanya akan jadi macan kertas tanpa penegakan di lapangan. Nah, di sini kita harus bertanya dengan keras nih,
Di mana sih peran pengawasan dari pemerintah daerah Sidoarjo selama ini? Selama hampir 1 tahun pembangunan ilegal ini berlangsung, apa sih kerja dari aparat kecamatan atau dinas yang seharusnya mengeluarkan persetujuan bangunan gedung atau PBG ini? Kan mereka punya kewajiban untuk proaktif, mengawasi dan memastikan keselamatan, bukan hanya keselamatan santri loh ya, tapi juga orang-orang yang lalu lalang, bangunan-bangunan di sekitarnya. Pemerintah tuh nggak boleh hanya bereaksi setelah puluhan nyawa melayang. Itu reaktif namanya. Semua juga bisa. Jadi kesimpulannya teman, tragedi Al-Khazini ini menurut Kak Erni adalah sebuah kegagalan sistemik. Ini adalah cerminan dari kelalaian individu yang diperparah oleh budaya permisif terhadap keselamatan, adanya potensi penyalahgunaan wewenang dengan berlindung di balik status sosial atau keagamaan, dan lemahnya pengawasan dari negara. Akhir kata, mari kita berdoa untuk 67 santri yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga mereka diterima di sisi Allah sebagai syuhada. Dan untuk 104 yang selamat, semoga semuanya bisa pulih sepenuhnya, melanjutkan pendidikan, dan meraih mimpi-mimpi mereka. Untuk yang sedang berduka, para orang tua, saudara, sahabat korban, semoga bisa diberi ketabahan dan kesabaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Yang jelas, untuk selanjutnya, kita punya tanggung jawab moral untuk terus mengawal kasus ini. Pastikan investigasi berjalan transparan, keadilan ditegakkan, dan yang paling penting, pastikan tragedi memilukan ini tidak terulang lagi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.